Dua rangkaian aksi teror terjadi dalam waktu berdekatan, mulai dari teror bom bunuh diri di Makassar dan kemarin teror di Mabes Polri. Apakah ada keterkaitan antara keduanya dan bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengidentifikasi kedua serangan teror tersebut? Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Boy Rafli. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aldi ya. Ya, Pak Boy, ini pada saat Bapak meninjau lokasi aksi bom bunuh diri di Makassar, hanya 3 hari saja setelahnya kita kembali dikejutkan dengan adanya serangan penembakan di Mabes Polri, begitu Pak Boy Rafli. Apakah Anda melihat ini ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut, mengingat kalau teror bom di Makassar ini keduanya terafiliasi dengan JAD, sementara yang di Mabes Polri ini ada dugaan memiliki keterkaitan dengan ISIS? Ya, memang dari dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Namun dapat dikatakan semangat dari para pelakunya untuk melakukan itu adalah dilandaskan kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi terorisme. Ideologi terorisme ini karakteristiknya adalah mengedepankan kekerasan, kemudian juga intoleransi, dan memiliki keinginan apabila itu dilakukan akan menjadi mati dengan secara syahid. Ya, ini adalah ciri-ciri khas dari kedua hal tersebut, di mana didukung juga dengan fakta adanya dua surat wasiat ya, di Makassar dibuat oleh Lukman, kemudian ZA juga di Jakarta membuat seperti itu dengan narasi yang mirip. Jadi ini ada kesamaan ideologi, walaupun di antara mereka belum tentu tersambung. Oke, kalau kita melihat bagaimana penyampaian ideologi terorisme ini disampaikan kepada anak-anak muda yang notabene masih yang kemarin kelahiran 95 begitu, masih usia 25 tahun dan sebelumnya juga pasangan suami istri yang baru saja menikah notabene masih muda juga. Ini sebetulnya pola penyebaran paham-paham radikalisme terorisme ini kepada para kaum milenial dari anggota ataupun sel-sel baru kelompok terorisme ini bagaimana Pak Boy? Ya, ujung dari semua ini adalah propaganda dari dua jaringan teroris global, khususnya Al-Qaeda dan ISIS, yang memang mereka sudah melakukan propaganda bertahun-tahun ya. Jadi di samping ada yang terrekrut dan berangkat ke Syria, ada juga mereka yang diarahkan melakukan aksi-aksi seperti ini di negara masing-masing. Nah, di Indonesia ini termasuk diantaranya adalah koordinator dari kegiatan-kegiatan ini selama ini adalah dari JAD. JAD juga telah ditetapkan sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia. Jadi ada beberapa fakta dari mereka dan sel-sel yang terbentuk di kalangan anak muda ini juga hari ini mereka-mereka yang melakukan rekrutan itu atau diistilahkan menjadi mentor itu juga sudah ditangkap ya. Jadi kita bisa nanti akan mendengar lebih lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oke, Pak Boy Rafli, ini terkait dengan sel-sel baru yang dibentuk oleh JAD ataupun ISIS di Indonesia yang kemudian merekrut kaum-kaum milenial, anak-anak muda. Sebenarnya kita ketahui pimpinan JAD sendiri sudah ditangkap, begitu sudah sempat dikatakan bahwa jaringan JAD sel-selnya sudah mati di Indonesia. Namun kenapa tiba-tiba di tahun 2021 ini menjelang bulan Ramadan, kemudian juga akan ada perayaan Paskah hari Jumat besok. Ini kembali mencuat begitu. Ya, unsur-unsur pimpinan JAD itu seperti Oman Abdurrahman, Zainal Amsori, yang mereka itu setelah menyatakan berbayat kepada ISIS ya. Jadi ini telah terjadi sekitar 6-7 tahun yang lalu. Dan regenerasi sel-sel baru ini berlangsung ya. Jadi gambaran dari anak-anak muda yang saat ini terkena masuk dalam jaringan mereka itu adalah merupakan rekrutan-rekrutan baru. Termasuk tentunya yang di Makassar, kemudian beberapa waktu lalu pada 1 Juni itu ada di Kalimantan Selatan, dan juga ada di Jakarta kemarin. Jadi mereka bisa jadi belum tentu secara komunikasi tersambung dengan langsung, namun demikian peran dari media sosial kami melihat sangat dominan di dalam menyatukan, menyebarkan
virus radikalisme intoleran yang mereka lakukan ke kalangan generasi muda. Karena janji-janji di sana adalah seolah-olah ini adalah perjuangan yang benar, kemudian memiliki peluang jika mati dalam perjuangan ini, mati dalam keadaan syahid. Jadi propaganda inilah yang diberikan kepada anak-anak muda kita yang tentunya harus kita antisipasi lebih lanjut. Oke, propaganda yang kemudian mendorong anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme ini untuk melakukan aksi lone wolf, begitu Pak Boy Rafli? Benar, ada Oke. yang terorganisir bersama-sama, ada yang hanya seorang diri karena mereka merasa yakin apa yang dia terima itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai jalan yang terbaik. Tentu kita sayangkan jika anak-anak muda masa depan dari bangsa ini tentu adalah di kalangan anak muda sampai harus memilih pemahaman-pemahaman ideologi seperti ini. Oke. Ya. Pak Boy Rafli, lalu bagaimana upaya untuk menyisir media sosial sebagai suatu tempat di mana paham-paham radikalisme ini terjadi sekaligus untuk menyetop begitu adanya penyebaran paham-paham radikalisme kepada kaum milenial melalui media sosial? Kegiatan kontraradikalisasi terus dijalankan, termasuk BNPT tentunya bersama dengan seluruh aparatur negara yang ada dan juga masyarakat. Jadi kontraradikalisasi kita melibatkan masyarakat. Namun demikian tentu yang namanya propaganda secara sistematis ini mereka lakukan juga dengan masif ya. Oleh karena itu kita harus berupaya sedapat mungkin melakukan edukasi literasi juga di sosial media. Karena pengguna sosial media kita ini kan mayoritas kaum milenial. Dan kita tahu pengguna internet Indonesia ini adalah 202 juta penduduk pengguna internet. Dan kita yakini 80% pengguna akun media sosial. Dan dari pemegang akun media sosial itu didominasi adalah kaum muda. Oleh karena itu kita harus terus melakukan edukasi literasi di dunia digital dan sekaligus mengikut sertakan peran serta keluarga. Karena keluargalah yang kita harapkan menjadi pengawas terdepan kepada anak-anak mereka agar jangan sampai penggunaan media sosial ini merubah watak mereka terpengaruh ajakan-ajakan yang mengarah mereka untuk masuk dan ikut dalam pemahaman ideologi terorisme ini. Jadi ini sangat disayangkan, ini adalah sejatinya tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, dengan ideologi negara kita yang berdasarkan Pancasila. Kita harus yakinkan bahwa kepada seluruh anak-anak muda bahwa apa yang dilakukan mereka akibat dari propaganda jaringan teroris global itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Demikian. Tapi Pak Boy Rafli, apakah BNPT sudah berhasil mengidentifikasi ataupun menggambarkan sebetulnya sel-sel baru jaringan terorisme di Indonesia yang kemudian menjaring para kaum milenial ini sudah seberapa masif berkembang di dalam negeri ini, Pak? Ya, kalau dibilang seberapa sebarannya ini sangat masif. Ya, jadi aktivitas kita dalam rangka mendeteksi di konten-konten di sosial media tentu kita kerjasamakan dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Kominfo dan juga dari unsur TNI Polri, BSSN, BIN, dan kita sama-sama melakukan monitoring terhadap akun-akun atau situs-situs yang kontennya bernuansa radikal intoleran. Jadi antisipasi itu dengan antara dengan kontra dan bahkan juga ada hal-hal yang sifatnya dengan investigasi dengan pendekatan hukum yang berlaku di negara kita. Baik, Pak Boy Rafli, tentunya kita seluruh masyarakat Indonesia membantu dan mendukung upaya BNPT dan seluruh pihak jajaran kepolisian untuk menangkal paham-paham radikalisme di Indonesia. Terima kasih Komjen Pol Boy Rafli Amar sudah bergabung sama CNN Indonesia pada pagi hari. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu.